Selamat pagi anak-anak. Ya, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Gimana? Semuanya sehat? Gak ada yang sakit? Oke, semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang tadi malam belajar? Oke, banyak ya. Yang tadi pagi juga belajar? Ada? Ada ya. Nah, jangan sampai kalian belajar kalau mau ujian. Jadi paginya mau ujian, malamnya kalian baru belajar. Kenapa? Karena pasti materi yang kalian dapatkan tidak terserap dengan baik. Jadi kalian juga akan kesulitan saat mengerjakan soal-soal ujian. Nah, jadikan belajar itu sebagai sebuah kebiasaan atau rutinitas yang kalian lakukan setiap hari. Jadi materi yang kalian dapatkan pun akan lebih maksimal. Saat ujian pun kalian tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, jadi gimana? Mulai nanti malam jadikan belajar sebagai rutinitas ya. Oke. Nah, minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Ya, mengenai teks pidato persuasif. Oke, coba sebutkan ciri-ciri teks pidato persuasif. Iya, benar. Lalu, ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif itu apa aja? Ya, benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalian berarti memahami materinya dengan baik ya, karena kalian masih ingat sampai sekarang. Di sini ada yang suka melihat televisi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, Ibu juga sama. Biasanya sebelum berangkat ke sekolah, Ibu menyempatkan diri untuk menonton acara di televisi. Nah, tadi Ibu melihat sebuah tayangan mengenai helikopter TNI Angkatan Darat yang jatuh di Kendal. Nah, ada yang tahu tayangan yang Ibu lihat tadi termasuk apa? Ya, benar, berita. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Ada yang pernah melihat tayangan berita televisi? Wah, semuanya pasti pernah ya. Oke, yang pernah baca berita di koran? Oke, semuanya juga pernah. Jadi, karena kalian sudah pernah melihat, pernah membaca berita, harusnya kalian juga paham mengenai materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, di papan tulis Ibu sudah menuliskan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca ya. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu menjelaskan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, kalian mampu menemukan unsur berita dalam teks berita yang disajikan. Yang ketiga, kalian mampu menemukan isi atau informasi dalam teks berita baik yang kalian baca maupun kalian dengar secara tepat. Yang keempat, kalian mampu menyimpulkan unsur-unsur berita dari teks berita yang kalian baca maupun dengar. Yang kelima, kalian mampu menyimpulkan isi atau informasi dari berita yang kalian baca maupun dengar secara tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu menanggapi teks berita yang dibaca. Pada pembelajaran hari ini, salah satu dari kalian nanti akan membacakan sebuah teks berita kecelakaan lalu lintas di depan kelas. Selanjutnya kalian akan memprediksi isi berita yang kalian dengar. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi isi berita yang sudah kalian dengar. Selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab mengenai isi berita tersebut. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok heterogen. Lalu kalian akan Ibu minta untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita yang terdapat dalam sebuah teks yang sudah Ibu siapkan. Ya, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks berita. Oke, kan kalian sudah sering melihat berita di televisi, membaca berita di koran maupun di media online. Ada yang mau menjelaskan apa itu berita? Ya, sudah benar ya, tapi kurang lengkap. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, ataupun informasi yang telah ataupun sedang terjadi. Jadi bukan hanya yang sedang terjadi, tapi yang mungkin telah terjadi. Oke.
penyampaian berita tidak hanya secara lisan melalui televisi, radio, tapi juga melalui tulisan berupa media cetak seperti di koran. Nah, ada yang tahu tujuan dari teks berita itu apa? Ya, benar. Jadi tujuannya untuk menyampaikan informasi ataupun peristiwa kepada pendengar maupun pembaca. Nah, unsur-unsur pembentuk teks berita itu ada 6. Ada yang sudah tahu apa itu? Iya, 5W plus 1H. Jadi ada apa? What, when, who, why, where, how. Oke. What menjelaskan apa yang terjadi. Selanjutnya who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya why, kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke, nah selanjutnya siapa yang mau membacakan teks berita lalu lintas di depan kelas? Oke, silakan Mbak Lia maju ke depan. Baik. Oke, jadi kalian tadi sudah memprediksi isi berita, lalu kita sudah mengidentifikasi isi berita yang sudah kalian dengar, dan juga kita sudah melakukan tanya jawab. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Tapi sebelumnya Ibu sudah menentukan ketua kelompoknya. Kelompok pertama ketuanya ada Febri, kelompok 2 Destia, kelompok 3 Rizal, kelompok 4 Dewi, dan kelompok 5 Lisa. Oke. Untuk anggotanya kita pilih dengan cara berhitung dari 1 sampai 5. Jadi yang dapatkan angka 1 berarti masuk kelompok 1 dan seterusnya. Oke, kita mulai dari depan ya. Silakan Mbak Anissa. Oke, semuanya sudah berhitung. Itu sudah dapat kelompok. Ibu cek dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 10 detik. Ya, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, Ibu juga sudah berikan teks berita mengenai pameran karya inovasi. Nah, bersama anggota kelompok kalian silahkan tentukan unsur-unsur berita dalam teks tersebut apa saja. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan juga dikerjakan dengan semua anggota kelompok. Jangan sampai hanya satu anggota saja yang mengerjakan, karena kekompakan kalian juga akan Ibu beri nilai. Bagi kelompok yang kompak dan juga pekerjaannya tepat, bagus, dan juga lengkap, akan Ibu berikan penghargaan. Oke, mengerti semuanya? Oke, bila dalam pengerjaan adik kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada Ibu ya. Oke, Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Semuanya sudah selesai? Baik, jadi sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 5? Ibu tunjuk saja ya. Oke, kelompok 1 silakan tanggapi pekerjaan dari kelompok 5. Baik. Selanjutnya yang maju ke depan adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 4 kecuali kelompok 1 ya. Jadi kelompok yang belum menanggapi silahkan menanggapi. Baik. Baik. Semuanya sudah presentasi ya. Nah, dari semua pekerjaan kalian sudah baik, tapi masih ada beberapa yang kurang, seperti unsur-unsur berita yang kalian tuliskan tadi masih kurang tepat. Nah, silakan diperbaiki lagi supaya hasilnya menjadi lebih baik. Oke, seperti janji Ibu tadi, kelompok dengan hasil pekerjaan
terbaik akan Ibu berikan penghargaan. Nah, kelompok terbaik pada pelajaran hari ini jatuh kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok lain yang belum mendapatkan predikat kelompok terbaik, jangan sedih karena besok bisa saja besok gantian kalian menjadi kelompok terbaik. Ya, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai teks berita dan juga unsur-unsurnya. Coba Mbak Zulaikha jelaskan apa itu teks berita. Ya, benar ya. Coba Mbak Yanma sebutkan unsur-unsur pokok dalam sebuah teks berita. Ya, jadi unsur-unsur teks berita tadi dapat dirumuskan menjadi 5W plus 1H. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah ya kalau menyenangkan. Nah, minggu depan Ibu harap kalian membawa contoh teks berita baik dari koran maupun media online. Karena minggu depan kita akan masih belajar mengenai teks berita, yaitu langkah-langkah menentukan unsur-unsur teks berita dan juga cara menanggapi teks berita. Oke, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.